Negeri Merdu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan Aceh. Namun, konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh. Merdu sedang sebuah negeri bebas. Negeri Merdu sudah terbentuk dan diakui sejak 100 tahun kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636, Merdu semakin diistimewakan. Menjadi kawasan bebas dari anggaran kerajaan, hanya satu kewajiban Merdu saat itu, menyediakan persediaan logistik untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke kawasan Semenanjung Melayu, tahun 1613, singgah di negeri Merdu menjumpai Tunku Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tunku Jamadainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh, negeri Merdu juga memegang peranan penting. Hal itu sebagaimana tersebut dalam Kanun Al-Asy atau aturan sejak dahulu kala Mekuta Alam, yang adalah undang-undangnya kerajaan Aceh. Saat Aceh diduduki Belanda dan Masjid Indrapuri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K.F. Van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam aib satu majalah yang terbit di negeri Belanda. Dalam pasal 12 Kanun Al-Asy dituturkan, apabila ulai balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka Sultan memanggil Tengku Syekh Muda pahlawan negeri Merdu, menyuruh pukul ulai balang negeri itu atau diserang dan ulai balang diberhentikan atau tidak diterima. Segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas. Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu mensahihkan tentang keberadaan negeri Merdu sebagai kawasan keyakinan Sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala anggota kehidupan politik, ekonomi, sosial, aturan sejak dahulu kala istiadat, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah karena kemampuan tersebut, Merdu pernah dicalonkan sebagai ibu kota kerajaan. Caranya, dengan menimbang cairan Krung Merdu dengan cairan Krung Aceh. Hasilnya cairan Krung Merdu semakin bagus. Namun, konspirasi elit politik di kerajaan Aceh mengganti cairan tersebut. Hasilnya ibu kota kerajaan Aceh tetap berada di kawasan Banda Aceh sekarang. Untuk menyediakan pemindahan ibu kota kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Merdu. Benteng itu sekarang berada di tepi sungai Krung Merdu. Peranan negeri Merdu yang sangat strategis dalam pencaturan politik pemerintahan kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda ingin memperagakan penyerangan ke Semenanjung Melayu, dia mengangkat Malim Dagang dari negeri Merdu sebagai panglima perang, serta Tengku Japakeh juga putra Merdu sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malim Dagang. Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor sukses ditaklukkan oleh pasukan pimpinan Malim Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap negeri Merdu. Kala itu Sultan paling tersohor dari kerajaan Aceh itu mengangkat Tengku Syekh di negeri Merdu, putra bungsu dari Merah Ali Taher yang bernama Merah Ali Hussein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Merdu. Negeri Merdu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status Nangro Bibeh, negeri bebas, di mana masyarakat negeri Merdu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Merdu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok karena negeri Merdu adalah lubung beras utama kerajaan. Keistimewaan negeri Merdu terus aci sampai Sultan Iskandar Muda ditukar oleh Sultan Iskandar Sani. Pada tahun 1640, Iskandar Sani mengangkat Tengku Syekh Merdu sebagai penguasa definitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Dia adalah putra sulung dari Merah Ali Hussein, yang bernama Merah Johar Mahmud, yang digelar Tuku Pahlawan Raja Negeri Merdu. Sejak Merah Johan Mahmud sampai kedatangan kolonial Belanda, negeri Merdu telah diperintah oleh 9 Tengku Syekh
Dan selama penjajahan Belanda, lanskap merdu telah diperintah oleh 3 orang Tekushi. Kemudian pada 100 tahun penjajahan Belanda, negeri merdu diubah status menjadi kewedanan yang diperintah oleh seorang controller. Selama 100 tahun penjajahan Belanda, kewedanan merdu telah diperintah oleh 14 orang controller, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulegle sampai ke Pate Raja. Setelah tentara pendudukan Jepang masuk kawasan Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, warga merdu dipimpin oleh seorang Suntio Merdusun dan seorang Guntio Merdugun. Sesudah melewati 100 tahun penjajahan, sejak tahun 1967, merdu berganti menjadi pusat kewedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama merdu berstatus sebagai kewedanan, telah diperintah oleh 7 orang wedana. Pada tahun 1967, kewedanan merdu dipecah menjadi 4 kecamatan, yaitu Ulegle, Ulim, Merdu, dan Trenggading, Pante Raja, yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol pemerintah kawasan Kabupaten Pidi. Kini kawasan kewedanan merdu menjelma menjadi Kabupaten Pidi Jaya, dengan Merdu sebagai ibu kotanya.